Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Balik mana rek nang acara nih Yohana Podcast kali ini enggak podcast tapi melalui Zoom. Ada semua PPKM ya. Dan Betul. hari ini aku nggak sendirian. Hari ini aku ditemani sama Cak Faisal Rahmat ya. Faisal Ahmad SHMH. Halo Cak, piye kabare? Alhamdulillah, api-api. Amin. Keluarga sehat kabeh ya, Pak. Sana. Iya. Alhamdulillah ya ini memang lagi PPKM darurat dan juga banyak yang rumah sakit ini penuh, Kak. Ya kita berharap kita jaga kesehatan, lindungi kita, lindungi keluarga, lindungi masyarakat dari COVID-19 yang semakin masif, Kak. Nah, ini menarik toh judulnya ada apa dengan PPKM. Nah, tolong Cak diuraikan. Ya apa sih maksudnya PPKM itu apa meneh kanggo keluarga Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur khususnya ya. Soalnya aku ndelok-ndelok ya moga-moga iku enggak bener ngono loh, tapi kok semakin banyak berita-berita sing di sosmed ya sing memberitakan dengan adanya PPKM darurat, itu kan dampaknya nanggone sing pedagang kaki lima, istilahnya UMKM ke bawah loh ya. Iku ya apa iku Cak jenengan nanggepi ini ndelok miris kayak ngene iki. Dengan adanya PPKM itu ngefek gak sih? Gini saya juga campur-campur ya Kak ya, bahasa Indonesia dengan santai. Biar kita santai juga. Yang melihat ini kan mungkin ada yang dari luar Jawa kan mungkin bisa tahu gitu loh. Jadi gini Kak, kalau saya baca dari penerbitan yang pertama PPKM ini dilakukan pada 3 Juli, itu kan diterbitkan instruksi Menteri Dalam Negeri, di mana diterbitkan dalam nomor 15 tahun 2021. Nah, di situ memang ada penjelasan mengenai PPKM darurat dari Jawa sampai Bali. Kalau sekarang kan memang sudah meluas Kak, sekarang mulai nasional. PPKM darurat juga ada di Sulawesi, ada di Sumatera juga ada. Nah, ketika saya membaca ini juga menarik Kak. Menariknya kenapa? Karena di dalam lapangan yang saya lihat ya, kita mungkin Kakak juga mungkin melihat juga ya kan fenomena yang ada di lapangan, di media sosial itu ada sampai pedagang kaki lima itu disemprot pakai damkar Kak, pakai pemadam kebakaran. Nah, ya kan apa bisa miris sekali kan ya, juga apa ya, menurut saya terlalu berlebihan gitu loh. Dan juga sampai ada pengambilan barang dagangan Kak, barang dagangan kayak orang jual sate itu. Tuan sate nih. Ya itu menurut bisa. Iya, saya juga mempertanyakan gitu loh, kok kenapa sampai dagingnya itu dibawa gitu loh Kak. Iya kan cuma ini toh kan dikasih tahu harusnya kan kenapa harus dagangannya sih digawa ngalih ngono lho. Lah iku sak umpamane lek ndek gak trimo dengan tindakane sing penegak PPKM iso mengandung unsur hukumnya Cak atau ya apa? Kalau tidak terima ya ini kembali kepada pedagang itu sendiri ya Kak ya. Cuma kalau memang kalau tidak terima itu konteksnya mungkin nasional, karena apa? Mungkin dilakukanlah gugatan kepada pemerintah soal PPKM darurat ini, karena yang dirasa adalah merugikan rakyat kecil kan gitu Kak. Cuma ya ini ya itu kembali ya, pendekatannya sebenarnya mungkin kalau keberatan diajukan aja ke pejabat daerah yang memberikan kebijakan. Artinya pertanyaannya kan ini Kak, pertanyaannya adalah ada nggak di dalam poin-poin instruksi Menteri Dalam Negeri itu tertuang pengambilan paksa barang dagangan dan juga intinya razia dagangan itu sendiri Kak. Karena yang saya baca di dalam instruksi itu sendiri tidak pernah ada pengambilan barang. Misalnya
efek jerahnya atau sanksinya adalah pengambilan barang dagangan, tidak ada. Mungkin kalau denda tilang itu soal izinnya mungkin dipertanyakan dan juga diberi sanksi denda mungkin oke lah. Karena kalau itu dijadikan misalnya ada penghukuman karena ini bukan ranah pidana dan juga ada yang bilang saya ini bukan kriminal Pak, kan saya ini kerjanya halal mencari uang, mencari uang untuk anak istri saya ini besok bagaimana makan dan sebagainya lah. Ini yang harus dikaji, ini yang harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat gitu Kak. Karena banyak yang terjadi, gesekan-gesekan yang terjadi ini luar biasa. Satpol PP, aparat, polisi maupun tentara. Kemarin nek Sidoarjo ya ngono lho, Cak. Dek Sidoarjo iku malah ono sing didatengi nang jerone omah barang iku. Barangnya diambil iku ya apa iku? Loh, kalau itu terjadi memang nah ini mirisnya ya Kak ya. Mirisnya kalau itu kan namanya bukan razia, itu penjaraan. Dugaan ya ini ya. Penjaraan tapi mengatasnamakan PPKM ya. Waduh. Nah, ini kan harus dipertanyakan dulu gitu loh. PPKM kalau saya ini makanya ini juga biar membuka wawasan kita di instruksi Menteri Dalam Negeri itu tidak ada namanya sanksi yang namanya pengambilan barang dagangan, terus menutup, dilarang berjualan, itu tidak ada. Bahkan di dalam diktum yang dijelaskan di poin instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 bisa kok itu di searching, orang-orang mungkin mau download juga bisa. Dibaca di poin D itu disebutkan bahwasanya penjual pedagang kaki lima, kafe maupun rumah makan itu boleh Pak, boleh beroperasi selama PPKM darurat. Nah, tapi memang dibatasi jamnya, mungkin pagi sampai jam 8 gitu kan. Dan juga dijelaskan ada namanya take away, artinya kita membelinya bungkus uang atau delivery melalui GoFood dan sebagainya kan gitu loh. Nah, ini kan untuk penjelasan mengenai sanksi untuk diambil barang dagangannya maupun razia penutupan, disemprot pakai pemadam kebakaran. Ini kan ini saya melihatnya Kak, nggak ada mana kayak sisi humanis. Iya, iku. Akate ngomong iku. Kalau ngomong kayak preman kok yo iku yo koyo ya apa ngono. Tapi yo kenyataannya sih di lapangan ngono kabeh, Cak, kebanyakan. Yo ono sih siji loro sih. Dari petugas iku iso jelasno pelan-pelan gitu loh. Tapi sing tak delok iku yo akeh. Kok sing nek kejadiane ndek Bulak Banteng itu loh, Cak. Iku kan hampir satu blok loh. Itu menolak dengan adanya razia sampai akhirnya yo apa yo kayak demo ya toh. Ya akhirnya kan memang terjadi pergolakan, terjadi gesekan dan kericuan lah kan gitu Kak. Karena apa? Seharusnya masyarakat itu yang terpenting adalah kalau memang PPKM darurat ini dilarang untuk berjualan, ya solusinya ada solusinya entah itu bantuan, entah itu tunjangan atau apa kan. Mereka kan pasti memikirnya apa? Dia berdagang, dia berjualan di luar, mencari upahnya di lapangan, ya bukan seperti karyawan atau pegawai negeri yang bekerjanya di dalam rumah, WFH atau bagaimana. Ini kan bukan Kak, mereka ini menggantungkan hidupnya di luar. Nah, meskipun sekarang ada online misalnya GoFood dan di online kan tidak serta-merta itu beda dengan ketika di lapangan. Orang kan ketika perjalanan haus, bikin untuk minum, sekedar untuk menghilangkan rasa lelah kan gitu Kak. Kan kayak sopir-sopir truk atau apa kan biasanya mampir untuk minum kopi. Nah ini kan kalau dilarang ini bagaimana kan? Kalau dibungkus juga mereka ini juga biar tidak ngantuk, agar tidak membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Ini kan harus diperhatikan juga Kak. Nah baru-baru ini juga beritanya kan lagi heboh ini Kak, Satpol PP yang menganiaya pemilik kafe yang di Goa itu.
Oh iya, ada juga sing ibu hamil itu ya, yang dipukul. Iya Itu lah. menurut Cak Faisal kan sebagai orang hukum juga. Jadi menurut Cak Faisal ya apa tindakannya penegak PPKM seperti itu tuh akibatnya apa sih? Lek diterusno kayak gini iki. Nah, ya akibatnya itu tadi karena tidak jelasnya. Yang pertama bagaimana pejabat daerah yang mengamanahkan kepada para petugas PPKM, baik itu dari tenaga kesehatan, aparat, atau satpol PP, kan ini kan harusnya diberikan edukasi. Bagaimana pendekatannya kepada masyarakat yang janganlah mentah-mentah, jangan pakai cara-cara yang humanis, persuasif, jangan represif. Kan nggak bisa, orang itu kadang-kadang ada yang bisa diajak dengan cara baik-baik, ngobrol yang baik-baik. Nah, itu kan pasti bisa. Kalau wis nggak pakai kepala dingin, nah, kayak gini. wis onoe ngotot-ngototan, nah, akhirnya kan nggak ketemu. Eker-ekeran tukaran, jadi akhirnya merugikan masing-masing, baik di pihak Satpol PP maupun di pihak yang berdagang. Tapi yang saya rasa juga ini kan kasihan orang-orang masyarakat yang berdagang, yang apa itu bergelut di dalam bidang yang dimana dia menggantungkan hidupnya di lapangan, jadi tidak digaji dan sebagainya. Nah, itu yang harus jadi mencari solusinya, bukan malah menjadikan masyarakat ini seakan-akan musuhnya, kan gitu loh. Iya. Kan katanya pemerintah itu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, iya toh. Nah, ini malah betul. Jadi musuh. Nah, pertanyaannya kan ini lah ya betul tadi, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Lah kenapa kalau itu dari untuk rakyat, untuk mencegah mobilitas masyarakat agar tidak tertular yang lebih masif, apalagi banyak varian-varian Delta, varian apa yang mengenai COVID-19 yang semakin meluas. Nah, makanya ini kan seharusnya justru masyarakat ini dilindungi, diberikan edukasi, jangan lelah untuk memberikan pemahaman agar masyarakat sadar dan sebagainya. Kalau misalnya tidak bisa, memang tidak boleh berjualan, ya berilah mereka bantuan solusinya yang terbaik gitu loh. Pasti ada solusi. Nah, kalau melarang terus nggak ada solusi, seenaknya sendiri lah. Ini bagaimana, kan gitu loh. Ini kan harus pertanyakan PPKM ini. Nah, kalau dilanjutkan seperti ini terus ya akan terjadi gesekan-gesekan yang menurut saya akan merugikan pemerintah itu sendiri gitu loh, Kak. Akhirnya ya miskomunikasi terus ya, Cak ya. Sing iki nyalahno iki, sing nyalahno iki, akhirnya gak ono titik temu. Nyalahno siji. Nah, iku lek diterusno kira-kira dampaknya nanggone masyarakat dhewe sama pemerintah ya apa itu, Cak? Sing denger-denger sih katanya PPKM mau diperpanjang. Kenapa kok nggak ono langsung contoh nih, kalau memang vaksin ataupun COVID itu gak iso diperpendek istilahnya, itu memang harus menyebar kayak gitu. Apa kok gak ono waktu, contoh ayo kita selesaikan 2 tahun katakanlah, kan batas waktunya itu kudu ono. Jadi lek engko 2 minggu diperpanjang, mana 2 minggu diperpanjang, kan gantung ngono lho, Cak. Bener gak sih? Iya. Nah, kalau gini aja kan harusnya kalau memang pemerintah melarang kegiatan mobilitas masyarakat dibatasi, kan namanya PPKM kan pembatasan mobilitas masyarakat kan, kegiatan masyarakat gitu loh. Nah, kalau memang seperti itu ya jadikanlah ini libur nasional. Nah, ini betul-betul gitu, libur 1 bulan sekalian kan gitu loh, Kak. Tapi ya kalau misalnya masyarakat kecil ya harus diberi tunjangan, diberi bantuan. Kan kasih jangan solusi. Bantuan sosial itu malah dijadikan ini korupsi itu yang bisnis kemarin lah. Iya toh. Wes. Jangan seperti itu. Dan juga soal penutupan jalan ini juga saya pertanyakan. Ini kan saya kritisi juga. Saya punya channel juga yang mengkritisi soal penutupan jalan. Kenapa? Di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tidak ada yang namanya penutupan jalan. Malah di poin-poin yang ada di diktum itu, di poin L, itu tidak, malah menjelaskan mengenai perjalanan
intinya sopir online, terus kendaraan umum pribadi maupun apa itu ada pembatasan memang. Pembatasan itu dalam artian ya mungkin kalau satu kali 24 jamnya itu mobilitasnya sangat banyak, mungkin dibatasi dengan hanya 70% kan gitu. Dan juga kalau melewati batas misalnya melewati wilayah A dari B, yang B ini harus menunjukkan PCR, tes antigen dan sebagainya, itu sudah ada di instruksi Menteri Dalam Negeri. Tidak ada namanya penutupan jalan, selama yang ada di dalam misalnya 1 bulan, itu tidak disebutkan gitu loh Kak. Ini kan jadi memang terjadi ke ambiguitas atau absurd menurut saya. Jadi nggak jelas ini namanya kan gitu loh Kak. Makanya instruksi dari atas opo nyampe nengi sore opo ya kan. Nah nek wis sampai di lapangan akhirnya nyalano iki instruksi padahal instruksi ini nggak kayak ngono kenyataannya ya toh. Nah makanya kalau sampai kan harus pendekatan, semuanya itu harus dengan cara humanis. Nah, saya sekarang tujuannya menjaga, menutup jalan itu kan untuk masyarakat, kan gitu toh. Bukan malah membuat masyarakat ini jadi nggak nyaman. Nggak nyaman, malah nggak takut sama penyakitnya sendiri. Yang takut malah kalau dia mau kemana-mana ini jadi resah dia loh. Saya nanti kalau kena razia dan sebagainya, ini kan jadi Cak, jujur ya, aku yo no pengalaman loh. Aku yo no pengalaman. Pertama kali diberlakukan PPKM, aku wis nunjukno nek aku deket daerah sini, rumahku itu kate mulai ngotot ya kan, sampai nunjukno semua KTA apapun nggak berlaku sama DE. Nah, iku kan aku sampai akhirnya bener Cak Faisal, aku gak wedi nanggoni corona iku istilahnya. Gak takut loh. Takut iki opo? Eker-ekeran. Apa penegak jalan kan gitu loh. Nah, kan jadi sedangkan petugasnya sendiri juga berkumpul kan gitu. Nah, itu ya kan nyuruh nggak oleh kumpul, tapi petugasnya dewe bergerombol, yo nek situ jaraknya yo deket-deket gitu. Ya opo. Nah, Cak, iki harapannya Cak Faisal dewe sing sebagai warga Jawa Timur ya. Kedepannya ya opo buat ya para penegak PPKM yang di lapangan maupun pada yang di atas ya kan, sampai ke pemerintahan yang duduk di atas. Kalau ngelihat kenyataannya di lapangan seperti ini kan yo miris toh Cak yo. Tujuannya baik aslinya yo, tapi kan sampai di sore nggak dijalankan amanat itu dengan baik. Nah, miskomunikasi itu nek iso segera diatasi ya Cak yo. Mungkin dengan adanya dengan humanis, dengan ya yang santun lah, pemane adat ketimuran kan iki ono ya Cak yo di Jawa Timur yo. Iya, apalagi wong Jawa Timur lah. Wong Jawa Timur iku wong Surabaya iki yo. Meskipun ono kadang tapi kan yo arep sopan santun kan ono gitu loh kan. Adat ketimuran nih kita budayanya memang keakrabannya gitu, tapi kan yo carane opo sampai orang-orang iki yo opo iki eker-ekeran gara-gara musuh padahal sih dilawan iki corona duduk wong sing wong sing dilawan iki ngono lho. Iya. Kok malah eker-ekeran tujuan nambahi apa iki? Mati varian baru maneh. Akhirnya coronanya tambah sorak-sore, hore menang aku. Iya toh Cak yo. Betul. Nah kan gitu, jadi gini loh Kak, kalau memang kebijakan ini kita bukannya kita nggak setuju, kita setuju itu maksud pemerintah ini baik, sangat mulia sekali, misalnya ingin mencegah penularan yang semakin besar karena Indonesia ini juga sekarang mulai tertinggi Kak, jadi negara-negara lain juga mulai membatasi dengan warga negara Indonesia kan gitu, ini juga jadi kerugian bagi kita. Nah, kita ini seharusnya yaitu kita bersatu padu, kita harus melawan COVID-19 ini dengan cara kita saling sadar, edukasi yang menyeluruh. Itu yang penting. Jadi kalau sampai eker-ekeran musuh-musuhan gara-gara perkara
tidak tertib tapi tidak masuk dalam konteksnya pelanggaran protokol kesehatan kan. Protokol kesehatan kan kita tidak pakai, kalau tidak pakai masker, kalau kita tidak menunjukkan tes antigen misalnya, kita berada di sini memang harus aturannya seperti itu kan, harusnya seperti itu, bukan malah dagangannya terus masalah dia izinnya berjualan, itu kan konteksnya sudah berbeda gitu loh. Menurut saya itu yang harus kita hindari, kita melangkah ke depannya bagaimana. Kalau memang misalnya besok ada diperpanjang lagi, ya sekalian aja libur nasional. Libur nasional ya. Orang-orang yang harus bertanggung jawab ya. Enggak cuma libur tapi gak diwenehi apa-apa ngono lho. Yo kan ada di Undang-Undang Kesehatan, di karantina kesehatan kan dijelaskan bahwasanya dalam melindungi wabah, misalnya kan ada pandemi seperti ini kan, itu yang ketika tidak boleh melakukan aktivitas, itu sudah ada dijelaskan bahwasanya yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Pemerintah memberikan tanggung jawab berupa bantuan, berupa ya logistik, obat-obatan dan sebagainya kalau misalnya ada sakit. Nah juga kualitas layanan kesehatan, karena rumah sakit sekarang ya juga membludak ya, ini harus dipikirkan bersama gitu loh Kak. Harus sama-sama kita memikirkan, apalagi di pemerintah, pejabat daerah ya saling merangkul semua rakyat yang kecil, semua jangan elemen sampai ya. Semua elemen, juga rakyat masyarakat yang di bawah ini juga jangan sampai ketika bertanya loh, kita dibatasi, sedangkan ada pemberitaan tenaga kerja asing melenggang masuk mudah, tidak dikarantina dan sebagainya. Ya ini saya melihat dari pemberitaan. Kalau saya kan belum tahu sendiri bagaimana maksudnya tenaga kerja asing ini, prosedurnya masuk itu protokol kesehatannya bagaimana. Cuma kan ini kan jadi juga kontradiksi gitu loh Kak. Kontradiksinya misalnya kita di masyarakat, warga negara kita sendiri kita dibatasi, sedangkan warga negara asing masuk dengan leluasa. Kan ini kan yang jadi harusnya pertanyaan pertanyaan gitu loh. Pemerintah ini harusnya memberikan edukasi yang menyeluruh, jangan sampai masyarakat ini ya memang sekarang mulai ada yang termakan hoax atau ada yang benar. Tapi kan ya memang sesuai fakta kan juga ada macam-macam. Nah tapi kan ini bagaimana caranya agar yang dilawan ini adalah COVID-nya sendiri. Nah, solusinya menghentikan penularan, terus membuat COVID ini ya semoga berakhir kan gitu loh Kak. Jadi yang dicari itu adalah kita memerangi, kita bersatu, bukan malah seakan-akan kita tercerai-berai karena apa ya, ini masa salah paham saja iya hak asasi manusia. Kita kan orang yang berjualan ini kan juga mencari kehidupan untuk anak, istri, suami kan gitu loh Kak. Jadi kalau ini menjadi permasalahan bagi orang-orang yang misalnya tidak bersikap tidak humanis, tidak berlaku arogan. Nah ini kan menjadi masyarakat nggak malah simpati, nggak malah nanti. Ya semoga aja kita selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan agar kita selalu bersatu. Kita jangan sampai kita sampai tercerai-berai atau apa, karena yang dibutuhkan ini adalah melawan COVID-nya sendiri, bukan melawan orang-orang kan gitu loh Kak. Akhirnya saya kira apa-apa nyalahne turunkan Jokowi. Nah, pertanyaannya awake dhewe sing waras-waras gini iki. Apa ana hubungane? Iya toh? Emang nek diturunno Jokowi terus semua permasalahannya wis habis ngono. Enggak toh? Iya, tapi ya memang ono bener lho Cak. Sing statement aku baca ke luar negeri ku ya. Padahal memang COVID ini kan seluruh dunia ya toh. Tapi enggak ono nih negara-negara lain sing demo sampai harus menurunkan presiden, harus enggak, malah
mereka bersatu padu nolong, istilahnya bergandengan tangan, ya bukan bergandengan tangan enggak, istilahnya saling support gitu loh. Mulai dari pemerintahannya sendiri sampai nang nggone masyarakat gitu loh. Bahkan ono sing nang endi ku Cak yo sing wis dibuka iku anu maskere yo. Wis enggak pakai Iya, masker nah maneh. iya, kalau pertanyaan soal itu kan misalnya presiden, belum tentu presiden misal digantikan itu bisa menghapus langsung secara instan Covid. gitu kak. COVID itu langsung hilang itu kan belum Lah tentu iya. karena di seluruh dunia juga mengalami masih belum bisa menuntaskan ini. Tapi juga yang pertama ya ini tadi persatuan Indonesia ini harus dikuatkan karena apa? Bersatu ya Cak ya. Kuatkan bersatu, tapi juga pemerintah ya ini keadilan sosialnya sila kelima ini yang harus ditegakkan juga kepada masyarakat. Masyarakat jika merasa adil, merasa dia oh ya saya juga mendapat bantuan, itu tidak akan sampai seperti ini gitu. Jadi aturan itu dibuatkan untuk masyarakat, untuk melindungi masyarakat, bukan aturan itu untuk memusuhi masyarakat gitu loh. Jadi ya menurut saya PPKM itu yang harus dievaluasi adalah permasalahan hal-hal yang tidak substansi tidak substansinya, tidak kepada apa ya, misalnya yang dicari adalah biar dia terlindungi dari penularan, ya tidak boleh dekatan, duduknya misalnya dia tidak boleh makan. Memang kalau kita banyak yang makan dine in kan ya, misalnya di tempat rumah makan itu kan memang penularan itu semakin akan berisiko gitu loh kak. Nah memang take away ini memang betul, menurut saya nggak apa-apa, itu adalah salah satu solusi. Tapi kalau sampai menutup, mengambil barang dagangannya, pancinya, sampai ada yang orang jualan nasi goreng itu apa tuh kak, tabung gasnya dia ambil itu loh kak, tabung gasnya itu pun ya kalau yang kosong itu yang berisi kak. Nah, ini iya ya apa terampokan di ceritanya. Nah ini kan apa sih gitu loh. Kalau memang itu disanksi, ya sanksinya sanksi apa? Denda, misalnya tilang, KTP-nya diambil, terus dia membayar denda yang memang harus disepakati dengan peraturan daerah yang sudah ada. Kan itu lebih bagus daripada membuat merusak dan sebagainya, mengambil barang dagangan kan itu kan hal-hal yang menurut saya tidak pada pokoknya gitu loh. Kalau dalam kita bisa di dalam hukum ini tidak pokok perkaranya gitu loh. Kan ya gak nyambung gitu loh kak. Masa yang dicari adalah coronanya, malah yang orangnya diambil barangnya kan gitu loh. Barangnya barang ini kak bukan barang kejahatan kan itu loh kak. Masa sekarang tabung gas itu kan bukan barang kejahatan, dia kan untuk bisa masak nasi goreng ya itu kan gitu loh kak. Terus daging, terus apa disemprot itu juga, ini yang saya juga nggak habis pikir kenapa kok sampai disemprot pakai pemadam kebakaran gitu loh kak. Nggak ada kebakaran kan, miris loh Cak. Disemprot gitu loh kan, ini kasihan gitu loh. Jadi apa ya ini saya menurut saya untuk PPKM kali ini ya ini saya merasa miris dan mengkritisi. Bukan berarti kita ini sikap apatis, sikap menolak dengan adanya kebijakan dan peraturan PPKM, tidak. Kita dalam hal ini ya kok seperti cari itu solusi sih, ya kan Cak gitu. ya. Cari solusi ya kita harus cari solusi bersama. Daripada kita gontok-gontokan, kita menyerang sana sini dan juga nggak jelas gitu loh kak. Kita harusnya yang jelas. Misalnya kalau memang ini pembatasan, yang esensial, yang kritikal itu bagaimana, itu sudah ada aturannya. Tapi bagaimana ini diedukasi petugasnya, yang ngomong yang baik dengan cara yang santun. Kalau memang orangnya ini bandel ya satu cara ya bagaimana efek jerahnya. Jadi misalnya tempatnya itu diberi tanda tidak boleh ada jualan dagangan di sini jualan. Kalau
tetap ada yang makan di situ, Bandel. yang makan KTP-nya disita untuk dimintai denda, kan itu kan juga lebih bagus daripada apa itu ngotot-ngototan kan gitu loh. Debat kursi, Preman debat banget ya, yang Cak ya. tidak menyelesaikan masalah. Loh, iya kan, jadi bukan, ini kita negara yang dikenal ramah tamah, bukan negara yang santun, dikit-dikit baku hantam gitu loh Kak. Masa diselesaikan dengan baku hantam ya Kak, nggak akan menyelesaikan masalah kan gitu loh. Iya. Yang malah jadi gini, ibaratnya yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang kan gitu loh Kak. Arang, sama podo-podo gak ono untungnya. Nah, tidak ada yang untung kan gitu loh. Lebih baik ya itu tadi, kalau memang ini bisa diselesaikan solusinya. Ya misalnya kalau orang itu dagangannya makanan, yes, diborong lah. Ya, ada kan, memang ada juga contoh kalau ada yang bagus juga ada. Misalnya ada di yang di Bogor atau pemberitaan di Bandung itu ya itu Kapolresnya, terus apa itu petinggi pejabat daerahnya juga memborong makanan. Nah ini kan lebih itu bagus, contoh lebih yang bijaksana itu. bagus itu Nah, contohnya. bagus itu, dan juga disadarkan kalau panjenengan jualan lagi Bu atau Pak, jenengan ini kan PPKM darurat, ini juga akan menambah penularan dan sebagainya. Ini kan semuanya kan bisa dibicarakan, bukan sedikit saya ini sudah capek, sudah jaga ini loh. Kalau capek ya nggak usah jaga ini loh. Nah, petugas kerja. Kalau ditugaskan untuk menertibkan ya harusnya menertibkan dengan cara yang baik, bukan saya ini kamu ditarik sampai anaknya orangnya itu sampai ya jadi adu fisik akhirnya kan, bukan malah malah aman, jangan nyaman tapi iya. Itu kan kalau ada fisik akhirnya kan ya nggak tahu, yang satunya misalnya kena COVID atau apa ya. Iya toh. Nah, kan seharusnya ya ayolah dibicarakan dengan baik, semuanya dengan baik, semuanya dengan bijaksana ya. Ya insya Allah semuanya akan jadi baik lah semua, ya, akan orang akan sadar. Yang terpenting ya kesadaran masyarakat sendiri. Kalau masyarakat itu apatis, masyarakat itu nggak sadar tentang artinya menjaga kesehatan baik dirinya sendiri, keluarga maupun orang lain ya itu. Kalau itu sudah disadarkan, terus orang lain, oh ya ini memang keadaan PPKM darurat, saya akan dukung dan sebagainya. Nah, malah orang itu kan masyarakat kecil yang dipikirkan adalah bagaimana besok dia kalau nggak ada makan bagaimana kan gitu loh. Sekolah bayar. Nah, yang ditakutkan bukan masalah Corona. Bertahan hidup aja. Apa ini gitu ya. Terus besok buat bayar anak saya ini sekolah susu dan sebagainya kan gitu Kak. Oke, Cak Faisal, muga-muga ae dulur kabeh iso ngrungokne sejume awake dhewe. Jadi harapannya awake dhewe ke depan baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, bahkan pihak sing diwajibno atau sing ditugasno nanggone ngurusi PPKM iku iso ngadepi sing nang lapangan itu ya podo-podo capeke ya kabeh kan, podo-podo susahe. Tapi alangkah santunnya kalau disampaikan itu dengan adat ya Jawa Timuran, sing Jawa Timur ya kan, ya setidaknya pakai santun lah. Kalau santun itu masih bisa dijalankan kan apa salahnya ya toh Cak. Masa ya harus memang betul. Gontok-gontokan kan ya enggak patut gitu loh. Soalnya kan ya jenengan kabeh ku ya public figure. Dan jenengan juga enggak lupa, semua itu terekam, semua itu wis melek mengenai masalah sosmed. Jadi nek misalnya jenengan enggak kepengen ono apa-apa, istilahnya ya saling yuk dukung PPKM darurat iki ke depannya bisa lebih bijak maneh, bisa lebih tertib maneh, saling menyadari, saling ngasih solusi. Nah, cukup sakmene Cak Faisal, muga-muga pencerahan nih hari ini bisa
disampaikan ya ambek si kanca-kanca kabeh sing saiki lagi membutuhno. Ya termasuk aku juga sih karena aku yo udah terima dampake ngono lho. Akhirnya kate metu-metu ya wis males. Gelem gak gelem ya wis di omah ae berkarya di rumah. Nah, cukup semanten pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semuanya. Yohana Podcast selalu untuk semua.